Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Didi Kurniawan. Saya mahasiswa Sosiologi angkatan 17. Di sini ada tugas mengenai konflik, menjelaskan soal konflik dan bagaimana penyelesaiannya. Ketika kita berbicara soal konflik, maka kita harus mendefinisikan atas kata konflik itu sendiri. Di dalam ilmu sosial, konflik berarti adanya suatu perebutan yang menghasilkan suatu konfrontasi yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Kepentingan ini kalau memiliki banyak aspek, mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek politik, bahkan budaya dan sebagainya. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa konflik adalah merupakan suatu perbedaan kepentingan yang menghasilkan suatu konfrontasi. Ketika kita berbicara soal konflik, memang sebagian besar itu memiliki nilai yang negatif, tetapi beberapa konflik itu memiliki nilai-nilai yang positif, sebagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh guru kepada siswa, yakni bagaimana membuat mahasiswa maupun peserta didik ini mau untuk bekerja dan belajar dengan giat untuk menggapai suatu nilai yang lebih tinggi supaya dia mendapatkan nilai yang baik. Ini adalah manajemen konflik yang baik. Akan tetapi ada juga konflik yang bermakna negatif seperti OPM, kegiatan yang intinya disintegrasi terhadap negara. Ada banyak sekali perspektif konflik. Sebagaimana Marx menyatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya konflik adalah legitimasi atas kepemilikan pribadi. Apa itu legitimasi? Legitimasi adalah suatu keyakinan publik bahwa sumber daya yang ada di dunia ini itu memiliki dikonsensus atau dipercaya secara umum sebagai milik beberapa kelompok. Sebagaimana menurut Marx, orang yang memiliki legitimasi tersebut disebut sebagai kaum kapitalis, yang mana dia pemilik lahan, dia pemilik alat kerja dan sebagainya. Di sisi lain, itu ada kelompok lain yang namanya kaum proletar. Mereka yang tidak memiliki alat produksi tetapi memiliki tenaga kerja. Menurut Marx ini membuat bahwa penyebab dari konflik di dunia ini adalah privatisasi sumber daya alam. Karena privatisasi sumber daya alam membuat konflik antar kepentingan, sehingga di situ terjadi disparitas kesejahteraan dan disparitas kesenjangan sosial antara pemilik alat produksi dan juga yang tidak memiliki alat produksi atau sebagai tenaga kerja saja. Penyebab dari konflik tersebut, Marx mengatakan bahwa hal ini akan menciptakan dua kelas utama di dunia ini, yang disebut dengan kaum borjuis sebagai pemilik alat produksi dan kaum proletar yang tidak memilikinya. Disparitas kesenjangan yang seperti ini menurut Marx akan menciptakan suatu konflik. Konflik tersebut adalah konflik untuk mencapai egalitarisme. Apa yang disebut dengan egalitarisme? Egalitarisme adalah kesetaraan. Apabila kesetaraan ini tidak mampu diberikan oleh sistem kapitalis yang lebih mementingkan teman-teman berjuis, maka cepat atau lambat menurut Marx, maka kesejahteraan itu akan tetap terjadi meskipun melalui cara-cara kekerasan maupun kriminalitas, sebagaimana yang telah terjadi revolusi Perancis. Ketika teman-teman kita melakukan revolusi Perancis sehingga terbunuhnya beberapa orang, revolusi Rusia yang menggantikan dari kerajaan feodal Tsar menuju negara komunis yang pada waktu itu yang disebut dengan negara Uni Soviet, maupun di Cina dan beberapa negara yang mengalami revolusi yang disebabkan oleh ideologi komunisme, sosialisme yang dicetuskan oleh Karl Marx. Mungkin itu saja, terima kasih. Di lain waktu kita akan membahas mengenai konflik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosiologi integritas untuk negeri, masuk.